Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita berdoa ini sebelum kita berhadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini diiringi dengan turun hujan yang cukup deras, alhamdulillah kita masih dapat hadir, berkumpul, bersilaturahmi, berwajah dalam rangka menghidupkan malam-malam qiyamul lail, salat tarawih secara berjamaah. Semoga niat dan langkah kita menuju tempat yang mulia ini dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah yang saleh. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat jamaah sidang salat tarawih Masjid Jami' As-Sakirin. Masih ingat di dalam benak kita kurang lebih 3 bulan yang telah lalu, pada saat memasuki bulan Rajab, sama-sama kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sabbana wa balighna Ramadan. Sama-sama kita lantunkan doa-doa tersebut yang tujuannya agar kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Dan alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki di hari kedua, dan pada malam ini kita memasuki malam yang ketiga. Masyaallah hadirin jamaah yang berbahagia. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wala." Yang mana terjemahannya kurang lebih, raihlah kejalan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan raihlah atau kejarlah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Hadis ini merupakan dorongan untuk kita beramal, untuk melakukan aktivitas ibadah, dan pada kesempatan bulan ini adalah bulan suci Ramadan, kita untuk meningkatkan semua aktivitas amal ibadah yang akan kita kerjakan daripada pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam hari. Aktivitas ibadah akan kita lakukan. Doa kita telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan tahun ini kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masih ada mungkin di benak kita saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang pada tahun lalu masih melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi di tahun ini sudah tidak melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, karena umur tidak ada yang tahu. Umur adalah merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan meraih segala bentuk amal ibadah yang dimulai pada saat kita bangun sahur. Aktivitas keseharian, berzikir, membaca Al-Quran dan yang lainnya, sampai ditutup, sampai kita menjelang tidur lagi. Kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Ramadan, puasa adalah merupakan suatu ibadah yang sifatnya rahasia.
Hanya kita dan Allah yang tahu bahwa kita adalah sedang berpuasa. Orang lain tidak tahu bahwa kita berpuasa. Boleh jadi pada saat kita makan sahur, ternyata di suatu siang hari kita tertawa, kita makan, kita minum, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah diri kita dan Allah. Makanya Ramadan disebut adalah puasa, disebut adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sholat terlihat, pergi haji terlihat, ada tempat yang dituju. Tetapi ibadah suci Ramadan terutama bulan puasa adalah ibadah yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu, mari kita mantapkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ramadan disebut juga adalah bulan yang penuh keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, "Syahrul Ramadan, syahrul ibadah." Telah datang bagi kalian, telah datang untuk kalian bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Pertanyaannya, berkah itu sebenarnya apa sih? Banyak orang mengatakan semoga mendapatkan keberkahan. Orang tua mendoakan anaknya agar mendapatkan keberkahan. Ternyata berkah menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadul khair. Apa itu ziyadul khair? Bertambahnya amalan yang kita lakukan. Pada saat di luar bulan suci Ramadan, kita melakukan aktivitas ibadah, Allah melipat gandakan menjadi sebuah kebaikan. Tetapi di bulan Ramadan Allah melipatkan berkali-kali lipat. Boleh jadi ratusan kali lipat, ribuan kali lipat, jutaan kali lipat. Tidak ada yang tahu, tetapi kita niatkan Allah untuk diri kita bahwa kita benar-benar beribadah untuk mencari keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang bertambah. Selanjutnya menurut Imam An-Nawawi adalah berkah adalah kebaikan yang berkesinambungan. Pada saat kemarin tanggal 1 kita melakukan kebaikan, di tanggal 2 Ramadan ada kebaikan, di tanggal 3 ada kebaikan, tanggal 4 tanggal sampai penghujung bulan Ramadan. Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh Allah. Tinggal bagaimana kita untuk memetik, mengambil dan meraih kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sia-siakan bulan suci Ramadan itu begitu saja lewat. Kalau kita sudah mencintai bulan suci Ramadan, hari demi hari, waktu demi waktu, pada saat penghujung bulan Ramadan, kita akan merasa sedih dengan bulan suci Ramadan. Beda kalau orang yang tidak cinta dengan bulan suci Ramadan, pada saat datang bulan Ramadan, rasanya biasa-biasa saja. Tetapi kalau cinta kepada Ramadan, menyambutnya dengan lapang dada, dengan terbuka, dengan meningkatkan target amal ibadah yang dimulai dari tanggal 1 sampai penghujung bulan suci Ramadan. Masyaallah hadirin dan masyaallah kalau yang dimampukan. Di bulan suci Ramadan ini juga merupakan bulan pengampunan. Allah akan mengampuni segala kesalahan-kesalahan yang telah kita buat beberapa tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaransi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan ikhlas, maka garansi akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Bukan hanya di siang hari, tetapi di malam hari. Orang qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di malam hari pun, pada saat kita menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan sholat tarawihnya, dengan tadarus Al-Qur'annya, dengan infak dan sedekahnya, dengan zikirnya, insya Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu. Di siang hari kita beribadah, di malam hari kita berada beribadah, maka Allah menggaransi apabila kita dalam ikhlas, maka akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Insya Allah kita pasti mampu untuk melakukannya. Hadirin yang berbahagia,
Dan ternyata di bulan suci Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Maka diharapkan oleh diri kita pribadi kita untuk selalu meningkatkan tilawah Al-Quran kita, berinteraksi dengan Al-Quran kita. Coba kita lihat pada saat di luar bulan Ramadan berapa kali kita membaca Al-Quran. Apakah setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah tiap minggu, apakah tiap bulan, atau tidak sama sekali? Ternyata di bulan suci Ramadan kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena di bulan Ramadan inilah Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar. Tidak ada alasan kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran untuk malas belajar. Maksimalkan, bertanya, panggil ustaz, pelajari, sehingga kita berusaha untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan pada akhirnya kita akan mencintai Al-Quran. Tidak ada kata belum bisa, harus dipaksa. Karena banyak di luar sana orang yang sudah dewasa, sudah tua, tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi diniatkan untuk bisa, dan pada akhirnya bisa menghatamkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita di bulan suci Ramadan itu untuk selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ternyata hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah akan mengijabah setiap doa-doa hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'ini qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal mu'minin la'allahum yarshudun. Allah menggaransi akan mengijabah doa hamba-hambanya yang mau berdoa. Kita niatkan kepada Allah bahwa kita memohon pertolongannya, dan Allah akan menggaransi semua akan dijawab doa-doanya. Terkadang kita egois, tidak mau berdoa kepada Allah. Ayo, di kesempatan bulan suci Ramadan ini kita berbanyak meminta kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita meminta, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Tidak ada daya dan upaya melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di penghujung penutup ini, marilah kita maksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Kita lihat saudara-saudara kita tahun lalu masih dapat ibadah di bulan suci Ramadan, tetapi tahun ini sudah meninggalkan kita. Jangan sampai pada saat tahun ini rahasia Allah, kalau umur kita dipanggil oleh Allah, kita tidak bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik. Oleh karena itu, ayo dinyatakan menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang pada akhirnya di penghujung ayat yang berkenaan dengan puasa Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang beriman, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita berdapat melakukannya. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.